Penelitian ini saya lakukan di Desa Tibubeneng, Kabupaten Badung, khusus meneliti tentang kawasan Pantai Brawe yang menjadi potensi daya tarik wisata di Desa Tibubeneng. Penelitian ini merumuskan strategi pengembangan Pantai Brawe sebagai daya tarik wisata berkelanjutan di Kabupaten Badung, di mana latar belakang penelitian ini didasari untuk menghasilkan kajian dalam pengembangan potensi wisata pantai di Badung. Persoalan yang sangat mendasar untuk dikaji keabsahannya dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Pantai Brawe adalah menyangkut studi kelayakan potensi daya tarik wisata kawasan pesisir Pantai Brawe yang dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder di Desa Tibubeneng. Kemudian konsep CBT menawarkan agar ownership atau kepemilikan sumber daya, manajemen, dan kontrol secara substansial benar-benar berada di tangan masyarakat lokal melalui komunitas lokal seperti lembaga desa adat Pekraman, sehingga masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton semata, namun serta-merta menjadi pelaku dan penikmat hasil dari industri pariwisata. Secara khusus, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: satu, menganalisis potensi wisata yang ada di Pantai Brawe. Kedua, menganalisis keterlibatan stakeholders dalam pengembangan Pantai Brawe. Dan yang ketiga, mengkaji strategi yang sesuai dalam pengelolaan dan pengembangan Pantai Brawe sebagai DTW berkelanjutan di Kabupaten Badung. Metode penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka, dan melaksanakan focus group discussion. Dan data dianalisis dengan teori pengembangan pariwisata, teori stakeholders, dan teori pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa satu, potensi pengembangan wilayah Pantai Brawe didukung adanya beberapa potensi pariwisata seperti accessibility, amenity, attraction, dan ancillary. Kemudian yang kedua, keterlibatan stakeholders dalam perencanaan dan pengembangan Pantai Brawe menjadi hal utama untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep yang digunakan adalah dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata di daerah ini. Kemudian yang ketiga, strategi pengembangan Pantai Brawe sebagai daya tarik wisata berkelanjutan dengan analisis SWOT. Kemudian dari hasil FGD yang dilaksanakan dapat dirumuskan 7 rekomendasi supaya Pantai Brawe bisa berkembang sebagai daya tarik wisata berkelanjutan di Kabupaten Badung, yaitu: 1. Implementasi Sabta Pesona dengan menjaga kebersihan di Pantai Brawe khususnya dan Desa Tibubeneng umumnya, sehingga wisatawan yang ke pantai merasa nyaman. Kedua, perlu adanya master plan pembangunan desa yang mengatur tentang pemanfaatan lahan untuk fasilitas pendukung pariwisata, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan produktif secara masif untuk fasilitas pendukung industri pariwisata. Kemudian yang ketiga, dibuatkan regulasi tentang tata kelola Pantai Brawe bekerjasama pemerintahan Desa Tibubeneng dengan Pemda Badung. Yang keempat, lahan pertanian tetap dipertahankan sebagai pelestarian lingkungan, agraris, dan daya tarik lanskap alam. Ya. Kelima, penataan infrastruktur jalan atau shortcut dan tata lalu lintas untuk memecahkan kemacetan lalu lintas atau memperlancar mobilitas. Yang keenam, melakukan peningkatan kesadaran masyarakat agar bersikap positif terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Tibubeneng. Dan ketujuh,
pembangunan SDM pariwisata yang terkait dengan kepariwisataan agar masyarakat menikmati benefit dari kepariwisataan. Kemudian temuan dari penelitian ini dirumuskan dua temuan. Yang pertama adalah perkembangan Pantai Brawa Tibu Beneng sangat pesat melampaui apa yang mungkin belum pernah dibayangkan oleh penduduk setempat dan pemerintah serta para investor yang hadir di kawasan tersebut. Kecepatan dan keluasan perkembangan Pantai Brawa memunculkan benih-benih konflik pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya alam di sekitar kawasan tersebut, seperti terdesaknya lahan pertanian, kemudian menyempitnya lahan pantai yang bebas digunakan masyarakat. Jika dirumuskan secara konseptual, cepatnya perkembangan Pantai Brawa menimbulkan ancaman perkembangan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Kemudian temuan kedua, perkembangan yang tidak terkontrol dan kian menguatnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka pengembangan Pantai Brawa idealnya dikendalikan dengan tata kelola yang dilandasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dengan menjadikan 3 pilar, yaitu berkelanjutan sosial budaya, kelestarian lingkungan, dan kebermanfaatan ekonomi untuk masyarakat. Dengan kata lain, tata kelola Pantai Brawa berkelanjutan dilaksanakan dengan sinergisitas dengan segenap pemangku kepentingan. Memang tidak bisa dipungkiri perkembangan pariwisata yang begitu masif di Desa Tibu Beneng, efek positif dari berkembangnya Pantai Brawa adalah menimbulkan ekses negatif banyaknya lahan-lahan produktif atau lahan pertanian yang beralih fungsi yang digunakan oleh masyarakat sebagai pendukung industri pariwisata. Ya, masyarakat ada yang menjual lahan, ada yang mengontrakkan lahan, atau ada yang memanfaatkan lahannya sendiri untuk pembuatan guest house, villa, kemudian restoran, dan lain-lain. Event berskala besar yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tibu Beneng dan juga Pemda Badung untuk mempromosikan Pantai Brawa sebagai daya tarik wisata, yaitu 2018 pemerintah Desa Tibu Beneng bekerja dengan masyarakat, kemudian pelaku pariwisata, stakeholder, pemerintah daerah, dan segenap komponen yang ada di bawah koordinasi BUMDes itu menyelenggarakan Brawa Art Festival yang pertama. Telah mengeluarkan hasil yang sangat fantastis sebagai mendapatkan penghargaan MURI dengan jumlah penari kecak terbanyak, yaitu 5.555 penari. Ini tarian yang sangat kolosal yang menjadikan penghargaan dari MURI. Kemudian yang kedua di tahun 2019 itu juga melaksanakan Brawa Art Festival kedua, juga mendapatkan MURI dengan ikonik terbesar ya dan tertinggi di Indonesia, yaitu gurita, yang bahannya adalah dibuat dari anyaman bambu. Setiap sebulan sekali ya BUMDes juga bekerja sama dengan Karang Taruna itu melaksanakan pertunjukan barong dance di pinggir pantai, yaitu sambil wisatawan yang walk in bisa menyaksikan barong dance sambil menikmati sunset. Karang Taruna juga mengadakan kegiatan yaitu pegelaran musik, kemudian juga ada festival Belaganjur dan lomba layang-layang. Era new normal ini tentu masyarakat Tibu Beneng khususnya dan wisatawan yang berkunjung ke pantai juga tetap mengikuti prokes yang sudah ditentukan ataupun disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan tetap
mengedepankan CHSI. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang keterlibatan dan peran dari pemerintah desa, baik adat maupun dinas, saya juga sudah mengadakan wawancara dalam menggali informasi mendalam bersama Kepala Desa Tibubeneng, Bapak Made Kamojaya. Pak Kepala Desa, kita lihat bahwa kehadiran Finbridge kan membawa dampak yang positif terhadap potensi pariwisata Pantai Brawo. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tibubeneng menyikapi kondisi ini sehingga Pantai Brawo bisa menjadi ikon pariwisata Desa Tibubeneng? Ya, baik. Jadi memang sih belakangan ini perkembangan yang ada di desa kami, Desa Tibubeneng itu cukup cepat. Ini juga bisa kita lihat dari kehadiran salah satu usaha, yaitu Finbridge itu membawa perubahan yang begitu cepat dengan banyak wisatawan ke sana. Di samping juga memang kita punya bentangan pantai yang menarik dengan ombaknya. Untuk melengkapi informasi dan mendapatkan data akurat dalam penelitian ini, saya juga melakukan wawancara dengan Bapak Gede Mitarje, desa sebagai bandesa adat di Desa Tibubeneng, karena ada sinergisitas antara adat dan dinas dalam pengembangan Pantai Brawo. Gerba desa, niki ampura mengganggu kesibukannya niki. Nah, dalam rangka pengembangan Pantai Brawo yang menjadi sebuah potensi utama dari Desa Tibubeneng, bagaimana keterlibatan desa adat dengan desa dinas? Terima kasih. Nah, pertama yang sampaikan bahwa untuk kelangsungan dan untuk penunjang keberadaan pariwisata khususnya di Pantai Brawo, jadi peran antara desa adat dan desa dinas memang sudah sejak lama kita, artinya di desa adat dan desa dinas itu sudah bersinergi atau berkolaborasi untuk bersama-sama mempunyai komitmen dalam rangka memajukan pariwisata khususnya di daerah tujuan wisata Pantai Brawo. Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif ya dari stakeholder, kalau tadi ada kepala desa dari dinas, kemudian Jeruban Desa mewakili adat, pelaku pariwisata juga memberikan informasi mengenai hal-hal yang penting perlu dilakukan dalam rangka pengembangan Pantai Brawo. Saya sempat ngobrol dengan Bapak Made Swardike, salah satu owner atau pemilik villa yang ada di Desa Tibubeneng. Berkaitan dengan peran Darwis dalam keterlibatan untuk potensi pengembangan Pantai Brawo, bagaimana Pak? Kami dari pengurus Darwis untuk Pantai Brawo itu sebenarnya sudah beberapa langkah sudah dilakukan, terutama berkaitan dengan wisata pesona. Karena terus terang Pantai Brawo untuk saat ini, apalagi zaman PPKM nih, itu pengunjungnya lumayan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kondisi Pantai Brawo kalau saja kebersihannya tidak diperhatikan, tidak dijaga, itu sangat kotor dia. Makanya dari tim Darwis itu sudah menggarisbawahi bagaimana penanganan kebersihan, terutama karena ada pedagang-pedagang yang lumayan banyak, dagang lumpia, dagang tahu, yang gitu-gitu. Nah, kita juga ingin mendapatkan informasi gambaran tentang Pantai Brawo dari salah seorang wisatawan yang saya temui waktu melakukan penelitian saat mencari data dan observasi di Pantai Brawo. Selamat pagi Pak. Selamat Bapak pagi. sudah sering ya berkunjung ke Pantai Brawo ya? Kebetulan saya memang sangat menyenangi suasana pantai. Hampir setiap bulan 3 kali sebulan saya ke pantai, pasti hampir. Ya, berarti Bapak
mencintai wisata alam. Sangat suka dengan Ya. alam. Ini menurut pandangan Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pihak Desa Tibu Benang untuk pengembangan Pantai Brawo? Untuk pengembangan destinasi Pantai Brawo, saya kira perlu ditingkatkan kebersihannya karena banyak kadang hal-hal sampah plastik yang sangat dibenci oleh wisata. Perlu adanya koordinasi yang bagus, penyediaan tempat sampah yang bagus, dan paling tidak perlu edukasi kepada masyarakat dengan mikrofon mengingatkan kepada pengunjung agar mentaati kebersihan dan menjaga kebersihan kita bersama. Nah, kedepannya pemerintah Kabupaten Badung sudah membuat master plan untuk pengembangan Pantai Brawo yang dapat kita saksikan bersama-sama berikut ini. Dan simpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dilihat aspek potensi pengembangan wilayah Pantai Brawo didukung adanya fasilitas penunjang seperti jalan, parkir, toilet umum, PAM. Kemudian pemanfaatan potensi alam yang ada di Pantai Brawo belum optimal. Ini dikarenakan minimnya kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada.